Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Tidak ada perang yang paling dibenci oleh dewa melainkan perang antar saudara. Darah dibayar dengan darah, anak dibayar dengan anak. Kehancuran dan petaka akan langsung mendatangi mereka bagi sang perampas tahta. House of the Dragon season kedua akhirnya merilis final trailer, new trailer official resmi mereka beberapa hari yang lalu. Wah, banyak banget scene-scene baru dan easter egg ya dari konflik yang akan kita dapatkan pada season kedua House of the Dragon. Premier dan rilis pada tanggal 16 Juni berjumlah 8 episode. Jadi agak berbeda ya. Yang season pertama kan 10 episode, yang ini 8 episode. Semoga per episodenya bisa padat ya teman-teman konfliknya. Oke, langsung aja kita bahas dan breakdown scene per scene dari official trailer terbaru House of the Dragon season kedua. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join grupnya, link invite sudah aku pin di kolom komentar. Jangan lupa juga follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas teman-teman. Here we go. Scene awal opening dari official trailer ini dibuka dengan vision, penglihatan kilas balik di dalam pikirannya Prince Daemon Targaryen tentang hasrat terbesarnya untuk menduduki Iron Throne dan menjadi raja teman-teman ya. Bisa dilihat Prince Daemon berjalan menuju Iron Throne dan terlihat sigil atau bendera dari The Greens dengan gambar naga emas mereka. Kenapa Prince Daemon berhalusinasi seperti ini? Dan kenapa harus halusinasinya malah memperlihatkan tim Greens yang menang di Iron Throne? Yap, ini adalah ulah dari sang penyihir Alice Rivers. Di House of the Dragon season kedua ini nanti akan diperkenalkan seorang tokoh yang sangat berpengaruh ke The Team Greens, King Aegon serta Alicent, yaitu seorang wanita dari Harrenhal bernama Alice Rivers. Alice Rivers ini adalah pendukung Team Greens dan menjadi teman tidurnya si Prince Aemon Targaryen. Alice Rivers itu bisa melihat masa depan dan dipercayai memiliki kekuatan penyihir dan dinamai sebagai Ratu Penyihir atau The Queen of the Witch. Kemungkinan yang mempermainkan pikiran Prince Daemon Targaryen ini adalah Alice Rivers dengan kekuatan sihirnya itu mengacaukan pikiran Prince Daemon Targaryen. Jadi mungkin Alice Rivers ini perannya ke Team Greens itu macam-macam Red Woman guys. Alice Rivers ini merupakan anak haram dari House of Strong dan bertempat di Harrenhal. Alice Rivers di season 2 House of the Dragon akan diperankan oleh artis Gayle Rankin. Next scene terlihat di sini pertemuan antara Prince Jacaerys Velaryon dan Lord Cregan Stark di The North Winterfell. Tepatnya ini kemungkinan dibawa oleh Cregan Stark ke The Wall teman-teman. Karena nanti Jacaerys Velaryon itu akan dibawa jalan-jalan juga di Winterfell. Terlihat di sini Cregan Stark itu membawa pedang Ancient Valyrian Steel House of Stark yaitu Ice. Pedang ini juga dipakai oleh Ned Stark di season pertama Game of Thrones hingga sampai ia dipenggal kepalanya ya. Disinilah nanti terjadi The Pact of the Ice and Fire, perjanjian antara es dan api, Cregan dan Jacaerys Velaryon yang berisi untuk menyatukan anak-anak mereka dan mengkawinkan anak mereka nanti jika sudah ada penerus tahta. Next scene terlihat di sini vision atau penglihatan dari Alicent Hightower lengkap memakai gaun hijaunya itu di sebuah padang rumput. Aku nggak tahu apakah ini hanya penglihatan atau kenyataan, tapi di beberapa scene teaser sebelumnya terlihat Alicent ini akan depresi, kehilangan pikiran dan berhalusinasi. Next scene terlihat di sini mahkota King Viserys yang terjatuh. Mahkota ini dipakai Rhaenyra kemudian ya ketika dia dinobatkan menjadi Queen of the Seven Kingdom oleh The Black Council. Mahkota ini terlihat terjatuh di depan Iron Throne. Apakah ini adalah nge-foreshadowing tentang kehancuran dan kekalahan Rhaenyra Targaryen itu sendiri? Next kita melihat di sini seekor naga berwarna abu-abu yang terbang di atas lautan atau danau. Ini kemungkinan adalah Sea Smoke. Dilanjutkan dengan scene yang ikonik banget, diperlihatkan 3 buah telur naga yang sedang dipanaskan di api yang membara. 3 buah telur naga ini mengingatkan aku dengan Princess Daenerys Targaryen from Game of Thrones teman-teman ya. 3 buah telur naga ini berwarna merah, hijau dan kuning, sedang dibakar gitu mirip dengan telur-telur naganya si Daenerys Targaryen. Kemungkinan sih ini adalah telur-telur naga dari kubu The Blacks ketika mereka hendak menetaskan naga-naga ya guys. Karena pada era Dance of the Dragon ini banyak banget naga yang ditetaskan oleh Team Blacks untuk melawan The Greens. Next scene terlihat di sini Queen Rhaenyra Targaryen yang kemungkinan sedang berjalan di Dragonstone. Sembari berkata
berkata bahwa siapapun yang duduk di Iron Throne itu bukan hanya menjadi raja ataupun ratu, namun menjadi pemimpin dan menjadi the protector of the realm atau penjaga alam dan dunia. Ini tuh maknanya sangat deep dan dalam teman-teman ya, dimana sebenarnya Rhaenyra Targaryen ini mengetahui tentang Dragon Dreams atau mimpi dari Aegon Targaryen the Conqueror yang disampaikan oleh ayahnya King Viserys kepadanya bahwa Targaryen sejati harus duduk di Iron Throne karena akan ada ancaman besar di masa depan yang dimimpikan oleh Aegon the Conqueror. Yap, siapa lagi kalau bukan Night King. Makanya di sini Rhaenyra berjuang mati-matian untuk tahtanya karena ia mengetahui tentang mimpi Aegon the Conqueror dan juga hendak memperjuangkan haknya. Next scene terlihat kerumunan di King's Landing dan orang-orang yang memegang sebuah peti gitu. Ini kemungkinan adalah funeral atau hari pemakaman dari anaknya Helaena Targaryen yang mati ya, dibunuh dalam tragedi Blood and Cheese King's Landing. Next kita melihat Rhaenyra yang sedang memandang jauh ke depan lautan di atas Dragonstone tempat berdiamnya. Kemungkinan di sini ia sedang menunggu kabar Lucerys Velaryon yang hilang dan gak ada kabar semenjak kepergiannya itu guys, ke Storm End yang kita sudah tahu ia mati oleh Aemon. Next scene kita melihat di sini King Aegon kedua Targaryen yang memasuki Hall of the Iron Throne di sebuah kerumunan di dalam istananya. Ini kemungkinan pertama kali ia akan hendak memimpin pasca ia dinobatkan oleh The Green Council menjadi Raja King's Landing. Sembari next scene kita melihat di sini percakapan antara Rhaenyra Targaryen dan Rhaenys Targaryen di Dragonstone. Rhaenyra berkata ia berada di posisi yang sulit, orang-orang merampas tahtanya. Ini merujuk ke The Greens, guys. Next scene terlihat di sini Rhaenyra Targaryen sedang berada di basement dari Dragonstone, di tempat antik gitu, sedang memilih sword atau pedangnya tersendiri berbahan Valyrian steel. Kalau kalian perhatikan dari 3 pedang ini, pedang yang samping kanan dengan pegangan berwarna hitam berbentuk lingkaran ini mirip pedangnya The Mountain di series Game of Thrones, teman-teman. Rhaenyra pun memilih satu pedang, menghunuskannya seperti sedang berlatih gitu ya, guys. Karena Rhaenyra akan ke medan pertempuran, jadi dia harus berlatih pedang. Kalau based on novel, Rhaenyra ini akan menggunakan 2 pedang Valyrian steel Ancient Valyrian Sword, yaitu Hellfire dan Blood Sisters. Next scene terlihat Daemon Targaryen dan Rhaenys Targaryen telah full menggunakan armor untuk berperang. Di sini mereka akan siap-siap ya untuk pergi ke jalan masing-masing dalam peperangan. Di sini Daemon mengajak Rhaenys ke King's Landing. Nanti kan mereka akan berpisah ya, Daemon dan juga si Rhaenys. Next scene kita melihat di sini kubu The Green sedang dalam rapat The Great Council bersama dengan pengkhianat lainnya. Ada King Aegon, Alicent, Otto Hightower, Criston Cole dan yang lainnya. Di sini mereka sedang mempersiapkan apa yang hendak mereka lakukan dalam perang melawan The Blacks. Sembari Aegon di sini menghunuskan Valyrian Steel Dagger atau belati Valyriannya itu ya yang dipakai Arya Stark di Game of Thrones. Next terlihat scene King's Landing bersamaan dengan Alicent dan Aemon Targaryen. Kemungkinan mereka sedang membicarakan tentang perang yang akan datang ya dengan tim The Blacks. Di The Great Council atau The Green Council, Otto Hightower menyarankan untuk memainkan sistem peperangan ini lebih dulu dari tim Blacks. The Green Council ini juga ada Criston Cole, Aemon, serta Alicent sebagai juru bicaranya atau otaknya teman-teman ya. Alicent dan Otto Hightower merupakan thinker atau playmaker dalam peperangan The Greens. Dilanjutkan di sini dengan scene King Aegon yang berteriak dengan Aemon berkata ia tidak peduli dengan harga diri, dia ingin balas dendam. Yap, ini adalah mungkin sesudah funeral atau pemakaman dari anak pertamanya yang dibunuh dalam tragedi Blood and Cheese. Dilanjutkan terlihat di sini pasukan perang yang disupport oleh House of Lannister yang nantinya akan bergabung ke pasukan perang The Greens untuk mengalahkan The Blacks. Pasukan tentara House of Lannister ini adalah supporting pertama The Greens ya. House of Lannister dipimpin oleh Lord Jason Lannister akan memimpin pasukannya untuk membela para The Greens. Terlihat di sini pasukan dari House of Lannister sedang menuju ke Golden Tooth dan berbatasan dengan Riverlands. Next scene kita melihat di sini hutan yang gelap dengan keadaan matahari yang sangat minim. Yap, ini adalah daerah utara dari Westeros. Terlihat di sini burung gagak khas Winterfell. Karena memang scene di awal episode pertama itu akan menampilkan opening dari House of Stark and we back to the Winterfell again. Akhirnya
berikutnya ya, House of Stark join the party. This is gonna be so unbelievable when House of Stark join the war. Next scene kita melihat di sini naga baru yang akan join di House of the Dragon season kedua, yaitu Moondancer, dikendarai oleh Dragon Riders, anak dari Prince Daemon Targaryen, yaitu Baela Targaryen. Di sini Baela dan Moondancer sedang nge-chase atau sedang memburu ya pasukan The Greens di peperangan ya guys. Dilanjutkan dengan scene perdebatan dan perseteruan antara King Aegon dan Otto Hightower, di mana dari perdebatan ini akhirnya King Aegon pun memberhentikan Otto Hightower sebagai Hands of the King dan menjadikan Criston Cole Hand of the King yang baru untuk dirinya. Nah, di sini Otto Hightower akhirnya dikirim balik ke Hightower, tidak lagi di King's Landing. Next kita melihat di sini pasukan The Greens yang meninggalkan King's Landing melewati sebuah gerbang. Dilanjutkan dengan house yang akan mendukung The Greens di Battle of the Rust. Terlihat di sini ada House of Darklyn dan House of Stokeworth. Next kita melihat di sini scene makan malam antara anggota The Blacks di Dragonstone. Terlihat yang memakai cincin ini adalah Daemon Targaryen ya, bersama dengan Rhaenyra dan anak-anaknya serta Dragon Seeds yang nantinya akan membantu Rhaenyra Targaryen. Dilanjutkan dengan scene Prince Daemon dengan full armor perangnya berada di Harrenhal sedang mengancam Simon Strong yang saat itu sedang berada di Harrenhal. Nah, nanti ini scene-nya akan berlanjut di mana Harrenhal berhasil ditaklukkan oleh pasukan dari The Blacks dipimpin Prince Daemon Targaryen. Next kita melihat di sini armada kapal laut House of Velaryon yang mendukung Rhaenyra Targaryen itu sedang menghentikan dan menjarah kapal yang lebih kecil yang terpalnya berwarna putih. Ini tuh kayak kapal yang menuju King's Landing lewat laut Blackwater Bay, di mana ini membawa kayak persediaan gitu ya untuk The Greens, dan ini dikendalikan oleh Velaryon dan mereka tidak dapat supply The Greens ini ya teman-teman, dan ini jadi masalah juga nih bagi The Greens. Makanya nanti The Greens akan minta bantuan kepada Great Houses di Iron Island untuk mempersilahkan berlayar di laut mereka agar mereka mendapatkan supply. Next kita melihat di sini Corlys Velaryon yang berkata bahwa armadanya itu untuk Princess Rhaenyra. Corlys Velaryon ini selalu setia untuk membantu dan juga menyuplai mensupport Rhaenyra dalam perang Civil War ini ya teman-teman. Dilanjutkan di sini kita melihat Caraxes yang dikendarai oleh Prince Daemon Targaryen hendak pergi dari Dragonstone dengan full armor perangnya menuju Harrenhal. Jadi ini terjadi setelah perseteruan antara Rhaenyra, karena Rhaenyra tidak ingin Daemon pergi dari Dragonstone, tapi Daemon harus menaklukkan Harrenhal segera. Kemudian di scene berikutnya kita melihat di sini perseteruan antara Rhaenyra Targaryen dan Daemon Targaryen, di mana Rhaenyra itu sangat marah dengan Daemon akan hal yang ia lakukan menyewa Blood Dances untuk membunuh anak Helaena sebagai ganti kematian oleh Lucerys Velaryon. Walaupun Rhaenyra ini berduka, namun ia tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Prince Daemon Targaryen ini ya dalam pembalasan dendamnya. Dilanjutkan dengan scene King Aegon yang mengendarai dragonnya yaitu Sunfire, merupakan naga paling cantik dan paling indah pada masa dan era itu ya. Di sini King Aegon akan menghadapi pertempuran di Battle of the Rust full armor lengkap dengan mahkota Aegon Conqueror-nya itu dengan Sunfire keluar dari King's Landing. Wah gila, akhirnya kita bisa melihat full ya Dragon Sunfire. Next kita melihat di sini pasukan The Greens yang menuju ke Harrenhal disusul dengan scene Alicent yang depresi gitu yang melihat perang saudara ini. Ini kemungkinan sesudah ia mengetahui bahwa Aegon terluka parah kayaknya ya guys. Dilanjutkan dengan scene perseteruan antara Alicent dan juga Aemon. Nah di sini nanti sepanjang series perseteruan antara Alicent dan Aemon ini akan sering terjadi dikarenakan Aemon ini selalu serakah dan selalu jahat dalam menyerang. Next terlihat di sini Caraxes bersama Prince Daemon Targaryen berhasil menduduki Harrenhal saat badai hujan teman-teman. Dilanjutkan dengan scene di mana Alicent sedang berdoa dengan kepercayaan Fate of Seven-nya. Di sini Rhaenyra sedang membakar atau mengkremasi sisa-sisa dari badan Prince Lucerys Velaryon yang ditemukan di bibir pantai ya teman-teman. Menyakitkan sekali. Dilanjutkan dengan konspirasi antara Aemon dan juga Criston Cole. Mereka ini punya rencana tersendiri nanti selama perang saudara di series House of the Dragon. Next scene terlihat di sini para House of Stark yang sedang berjalan. Ini adalah scene episode pertama opening pembuka di mana akan menampilkan Winterfell dan The North House of Stark. Terlihat di sini Jacaerys Velaryon dan Cregan Stark berada di atas The Wall, dan pertama kali Jacaerys Velaryon melihat Beyond the Wall. Dia seperti terkesima ya. Cregan Stark di sini umurnya sama dengan Jacaerys ya, nggak jauh beda, young lord. Dilanjutkan dengan
scene Moon Dancer atau naga Baela Targaryen yang sedang nge-chase atau mengejar Criston Cole yang mengendarai kuda. Next scene terlihat di sini Criston Cole langsung lari terbirit-birit ya, syukurin guys. Next terlihat di sini Rhaenyra waktu pertama kali mendengar kabar kematian Lucerys ya, dia masih fucked up banget dan masih kacau banget. Dilanjutkan juga dengan King Aegon yang seperti menangis ketika mengetahui bahwa anak pertamanya dibunuh dalam tragedi Blood and Cheese. Kita melihat di sini karakter baru dari House of Velaryon yaitu Aline of Hull. Aline of Hull ini kalau di novel merupakan anak bastard haramnya dari Corlys Velaryon. Next kita melihat di sini ada seorang Targaryen yang nantinya akan jadi penghibur di rumah bordil gitu ya guys. Dilanjutkan dengan scene Rhaena Targaryen yang akan ngeklaim naganya sendiri di daerah The Vale. Jadi ini adalah naga liar gitu ya. Sebenarnya di novel Rhaena Targaryen ini tidak mendapatkan naga sama sekali ya guys. Dan sebenarnya naga ini dipersiapkan untuk Nerys, tapi katanya ada perubahan cerita nih. Nanti Nerys yang seharusnya naganya itu Ship Stealer tidak akan ada di series atau show House of the Dragon season kedua. Jadi Nerys ini diganti lah ya, ceritanya nggak sama dengan novel. Aku juga nggak tahu ini rumor atau fakta, kita tunggu aja nanti kalau udah tayang series ini ya, bener apa nggak si Nerys ini di cancel. Dilanjutkan dengan scene Baela Targaryen mengendarai Moon Dancer menukik dari arah langit menyerang pasukan The Greens di bawah dengan semburan api naganya yang keren banget itu ya guys. Gila sih, ini mind blowing banget ya scene-nya. Next kita melihat di sini Mysaria yang berada di Dragonstone untuk mendukung tim Blacks. Dilanjutkan dengan scene flashback antara Viserys Targaryen dan Aemma Arryn. Ini scene-nya mereka berdua ya teman-teman, nanti ada flashback gitu. Terlihat di sini ada scene pisau yang diarahkan ke seorang wanita. Pisau ini kemungkinan yang megang adalah Rhaenyra dan diarahkan ke Alicent. Aku nggak tahu apakah Rhaenyra berhasil masuk secara diam-diam ke King's Landing dan menyamar, tapi yang jelas ini adalah belati atau pisaunya Rhaenyra Targaryen dari season yang pertama. Kemudian terlihat di sini kekacauan ya dari pemakaman anaknya Helaena Targaryen di King's Landing. Banyak banget yang nyerang mereka juga ya guys, dan terjadi kekacauan banget di sini. Di sini ini banyak pasukan The Green yang hancur-hancuran diserang ya oleh pasukan The Blacks pada Battle of the Rose Press. Ditambah lagi di sini ada pertarungan Dragon Rider Meleys bersama Rhaenys, Aegon dan Sunfire serta Aemon dan Vhagar. Nah ini nanti pertarungan di awal episode ya, yang hasilnya pasti kalian tahu ya teman-teman, sesuai di novel. Aduh menyedihkan sekali. Lanjut kita melihat di scene penutup official trailer ini Rhaenyra yang sedang berdiri di depan Vermithor yang akhirnya bisa ditundukkan ya. Vermithor ini adalah naga kanibal gitu dan susah banget untuk ditundukkan oleh para Targaryen dan merupakan naga yang sangat tua. Vermithor, wah badannya gede banget ya, tapi mengerikan bentukannya guys. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya official breakdown dari Jokastoy untuk trailer dari House of the Dragon. 16 Juni ini akan langsung rilis ya teman-teman channel Jokastoy untuk breakdown setiap episodenya, tinggal 1 bulan lagi ya. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye, see you next time.